Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Yang kami muliakan Kakanda Kiai Zuhri Zaini, pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Yang kami muliakan Kakanda Kiai Afifuddin Toha, pengasuh Pesantren Al-Falah Sumber Gayam Pamekasan Madura. Yang kami muliakan dan yang kami tunggu-tunggu Kiai Muslih Adnan, yang alhamdulillah sudah hadir pada sore hari ini. Kehadiran beliau ini sebenarnya sudah lama kami tunggu, tapi dari isu-isu yang beredar itu baru bisa datang kalau 5 tahun ke depan. Sebelum itu sudah penuh. Tapi kami tidak kehabisan akal. Ada istilahnya, ya kita pakai orang dalam. Alhamdulillah dengan waktu yang singkat beliau bisa hadir pada siang hari ini. Yang hormat kepada Bapak pejabat militer maupun sipil, Bapak Muspika, Bapak Kepala Desa. Yang terhormat kepada para masyayikh, para alim, para aulia illah, kepada seluruh hadirin hadirat Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah pada siang menjelang sore hari ini kita dapat sekali lagi merayakan, menunjukkan rasa senang dan sukacita atas Maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana peringatan Maulid Nabi ini merupakan tradisi yang diinisiasi sekitar 5 tahun menjelang wafatnya Ayahanda Kiai Syuhud Zayyati. Sehingga sepeninggal beliau pada 1993 kami meneruskan tradisi itu, dan sekaligus sebagai acara haul, baik haul pendiri Pondok Pesantren Al-Khairat Kiai Syuhud Zayyati dan Nyai Mas Muhammad Zaki, juga sebagai haul kepada para masyayikh yang sudah lebih dulu meninggalkan kita, Kiai Amin Syuhud, Amin Hasan Syuhud, Kiai Zainal Ali Suyuti, dan juga Ananda Ahmad Faisal Zainal Ali. Para hadirin yang kami muliakan, pada saat tadi sempat saya singgung bahwa yang kami muliakan adalah juga selain para hadirin juga para aulia illah, seperti disebut di dalam surat Yunus ayat 62, ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa la yahzunun. Ayat ini cukup menjadi teka-teki
sejak saya mondok masih kecil sampai kemudian itu termasuk memicu saya ketika sampai di India untuk mengambil S3 di bidang tasawuf. Sebenarnya aulia illah itu siapa? Pandangan kita biasanya yang disebut waliullah itu ya orang-orang yang identik dengan karomah, kesaktian, yang bisa tahu apa yang akan terjadi atau yang mengetahui apa yang terjadi di tempat lain, atau yang menurut cerita tempatnya ada di Karangsuko tapi sholatnya ada di Mekah. Sebenarnya betul nggak seperti itu? Waktu itu ketika saya masih di tanah air, sangat kekurangan literatur, sehingga kita tidak bisa memverifikasi sebenarnya betul nggak seperti itu. Karena itulah pemahaman yang kita pahami. Seiring dengan semakin terbukanya literatur, apalagi sejak 2001 mulai ada teknologi internet, di mana kemudian bersama dengan itu terjadi digitalisasi kitab kuning. Maka di situ kesempatan kemudian saya buka-buka. Sebenarnya wacana waliullah adalah orang soleh yang punya karomah, identik dengan memiliki karomah. Bahkan kalau perlu agak berperilaku yang aneh-aneh. Itu betul apa tidak? Maka kemudian saya teliti mulai dari tafsir Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang oleh Rasulullah didoakan Allahumma faqihhu fiddin. Oleh Rasulullah diberi endorsement beliau sebagai punya otoritas tertinggi di dalam menafsiri Al-Quran. Saya baca di tafsir beliau, baik tafsir Ibnu Abbas maupun tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi yang mengutip tentang Ibnu Abbas, itu hampir isinya sama, bahwa aulia Allah, ala inna aulia Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun, itu maksudnya adalah alladzina idza ru'u dzukirallah. Jadi orang wali yang disebut dalam surat Yunus 62 itu adalah orang yang kalau kita ketemu itu kita langsung melihat wajahnya itu langsung ingat kepada Allah. Gak ada di situ kata-kata karomah. Saya masih belum begitu paham dengan definisi itu, definisi Ibnu Abbas. Saya mencari lagi definisi, menemukan di Al-Faqih wal Mutafaqih karya Khatib Al-Baghdadi, juga kutipan yang sama ditulis oleh Al-Zahabi di dalam Syiar A'lamin Nubala. Kedua beliau itu sama-sama mengutip pandangan dari Imam Hanafi dan Imam Syafi'i yang redaksinya hampir sama, bahwa yang disebut dengan wali itu adalah al-fuqaha, atau kalau dalam bahasa kutipan aslinya dari Imam Syafi'i adalah laulam yakun al-fuqaha auliya Allah falaisa lillahi waliyun. Seandainya ahli ilmu fikih itu tidak disebut wali, maka niscaya Allah tidak punya wali. Dengan kata lain, wali itu ya ahli fikih. Tapi kemudian oleh Khatib Al-Baghdadi makna itu diperluas.
Beliau mengatakan al-murad bi al-fuqaha itu adalah al-fuqaha al-amilun. Kemudian ditambah lagi oleh beliau, yakni al-ulama al-amilun. Seorang alim yang mengamalkan ilmunya. Seorang alim yang beramal soleh. Jadi itulah wali yang sebenarnya itu. Orang alim yang beramal soleh. Jadi bukan orang yang berperilaku aneh-aneh dan memiliki kanuragan-kanuragan kesaktian-kesaktian, bukan itu. Kalau demikian maka saya sangat setuju itu. Saya tidak lagi penasaran dengan istilah wali. Sebab apa? Sebab kalau kita teliti Quran secara keseluruhan, itu yang selalu dianjurkan dalam Quran itu bahwa orang yang soleh itu adalah orang yang berilmu. Tidak ada di situ istilahnya harus mempunyai kesaktian, itu enggak ada. Yarfa'illahu alladzina amanu, al-anbiya ayat 7. Walladzina utul ilmah darajat, sebagai contoh. Kemudian di tulisan di belakang ada istilah innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang takut kepada Allah hanyalah seorang ulama. Maka ketika dengan demikian ada orang yang bertanya kepada saya, apakah Kiai Suhud itu waliullah? Maka saya jawab, Kiai Suhud sebagai seorang al-alim al-amilun itu waliullah. Tapi Kiai Suhud kalau dilihat, umpamanya ada sebagian orang melihat memiliki hal-hal yang khariqul adah, itu bukan karena itu waliullahnya. Itu suatu hal yang berbeda. Jadi waliullahnya Kiai Suhud itu karena beliau al-allamah dan al-amilin bi ulumi. Oleh karena itu maka ini nyambung kepada sikap dari para keponakan beliau. Alhamdulillah ini tahadus bin ni'mah bahwa Kiai Suhud itu di kalangan Pamekasan, Bata-Bata, Banyuanyar itu termasuk orang yang dikenal dengan kealimannya, dengan ilmunya. Sehingga saya mendengar dari salah satu keluarga Banyuanyar yang namanya Kiai Abdul Khalik Bedawi. Itu ada cerita keponakan beliau, putranya Kiai Ahmad Mahfud, pengasuh Pondok Bata-Bata yang sudah almarhum. Beliau ketika ke Mekah itu mengatakan, engkau mentak tele alim yang aman suhud tak mau lihat dari Mekah. Jadi Kiai Suhud itu menjadi standar keilmuan di antara ponakan-ponakan beliau. Nah, dari situ kemudian kami di sini, beliau sebagai pendiri Pondok Pesantren Al Khairat memiliki tanggung jawab dan tantangan. Karena apa? Karena kalau Kiai Suhud seorang alim allamah, seorang alim allamah itu baru dianggap sukses sebagai orang alim apabila juga mencetak orang alim, santri alim yang sama, atau kalau bisa melebihi daripada beliau. Oleh karena itulah maka pada kesempatan hari ini dalam rangka mencetak al-alim al-allamah, atau dalam bahasa sekarang itu, dalam bahasa al-khairat yang sekarang itu mencetak ulama yang ilmuwan, maka pada kesempatan hari ini kami juga memiliki suatu program, yaitu bagaimana supaya para santri al-khairat itu selain alim dari segi agama, tapi juga ilmuwan secara akademis. Hal ini untuk sekaligus untuk menjawab tantangan tadi, bahwa seorang alim yang sukses adalah apabila dia bisa menelurkan
orang alim yang sama atau bahkan melebihi. Imam Malik dianggap sukses menjadi seorang alim ketika beliau melahirkan ulama yang sekaliber Imam Syafi'i. Imam Syafi'i disebut sukses sebagai orang yang alim alamah ketika beliau juga melahirkan seorang yang sangat alim pada Imam Ahmad bin Hanbal. Maka kita dalam rangka menuju itu sesuai dengan tantangan zaman. Zaman sekarang itu yang diperlukan bukan hanya ulama, tapi juga ilmuwan. Hal ini maka dari tantangan tersebut kita berencana bagaimana supaya Santri Al-Khair itu selain alim di bidang kitabnya, dengan ada program madrasah diniyah tingkat sanawi dan ada program Ma'had Ali. Ini Ma'had Ali non formal ya, bukan Ma'had Ali yang mengikuti kurikulum pemerintah, di mana madrasah diniyah ini merupakan program wajib yang harus diikuti oleh seluruh santri tanpa terkecuali, termasuk santri tahfidz. Di madrasah sanawi itu yang sudah lulus tingkat sanawi, dan alhamdulillah selama 30 hari aku mengikuti diet challenge ini, aku berhasil turun 10 kg. Jadi aku turun. Itu berarti mereka khatam Alfiyah dan khatam Fathul Mu'in. Sedangkan lulus Ma'had Ali selama 4 tahun itu menghatamkan kitab Ihya Ulumuddin 4 jilid, yang kedua menghatamkan Rawa'iul Bayan fi Tafsiri Ayatil Ahkam 3 jilid, yang ketiga menghatamkan Ibanatul Ahkam Syarah Bulughul Maram 2 jilid, ditambah dengan menghatamkan Jam'ul Jawami Tajuddin As-Subki, dan yang terakhir juga menghatamkan Minhajut Thalibin yang versi bahasa Inggrisnya. Jadi untuk lulusan Ma'had Ali insya Allah sudah terpenuhi disebut sebagai ulama. Namun untuk terpenuhinya disebut ilmuwan itu kan harus setidaknya lulus S3, sudah doktor. Kendalanya adalah ada sebagian santri potensi yang memiliki prestasi baik dalam bidang diniyahnya maupun juga formalnya, namun terbatas oleh biaya. Maka oleh karena itu tahun ini bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi dan haul masyayikh khususnya Kesud Zayyadi, kita buka program pemberian beasiswa kepada para santri yang sedang atau akan studi di program doktor atau akan atau sedang studi di program magister atau S2. Dan kita harapkan yang kita prioritaskan adalah yang dapat beasiswa itu santri yang sudah lulus Ma'had Ali atau sedang dalam proses Ma'had Ali. Karena sesuai dengan slogan tadi, ulama dan ilmuwan. Yang kedua, yang kami utamakan yang akan mendapat beasiswa itu adalah apabila jurusan yang diambil itu jurusan umum, sains. Itu sebagai prioritas utama. Adapun nanti kalau lebih jatahnya, kuotanya akan diberikan kepada yang mengambil jurusan agama. Kenapa demikian? Karena kita ingin santri itu memiliki daya saing ketika tiba di dunia luar. Yang namanya daya saing berarti harus sama dengan yang ada di luar. Mayoritas orang di luar itu ngambil jurusan umum, maka santri juga harus mengambil jurusan umum. Dan itu tergambar di dalam keadaan di kementerian. Di kementerian pemerintahan itu kan yang Kementerian Agama itu sekarang cuma 2, Kementerian Agama dan Kementerian Haji dan Umroh.
Yang berarti itulah jatah untuk akademisi yang jurusan agama. Sementara yang sisanya itu kan kementerian-kementerian bidang umum, PUPR, keuangan, ekonomi, teknologi, dan sebagainya. Maka santri yang sekolah kuliah S2, S3 itu harus mewakili proporsi di kementerian itu. Jadi kalau jurusan umum di kementerian itu ada 80%, berarti santri itu juga sebaiknya 80% mengambil jurusan umum untuk kuliahnya. Maka alhamdulillah tadi ketika saya memperkenalkan program ini, program 100 beasiswa doktor dan magister untuk santri Al-Khairat, kebetulan saya memberitahu hal ini kepada beberapa alumni, Haji Samsul, Haji Ma'ad, juga kepada Hafid. Alhamdulillah mereka semua untuk sementara ini sudah menyanggupi. Jadi kita sudah dapat 4 beasiswa. Ada yang sekarang kebetulan ada 2 program doktor, yaitu yang kebetulan jadi MC dua-duanya. Nah itu nanti termasuk yang akan menjadi penerima beasiswa untuk S3. Ada sisa 2, itu karena doktornya masih 2, jadi turun ke bawahnya, yaitu beasiswa S2. Kedua-duanya yang ambil S2 ini akan kita berikan kepada yang mengambil jurusan umum, yaitu satu jurusan matematika, yang kedua jurusan ekonomi. Para hadirin yang kami muliakan, hal itu semoga ini nantinya mungkin ada bapak dan ibu-ibu yang ingin juga menjadi donatur untuk beasiswa ini. Nanti silahkan meminta brosurnya kepada panitia. Perlu diketahui bahwa beasiswa ini ada 3 ya. Ada 3 model. Satu yang saya sebut sebagai beasiswa muhsinin, yaitu beasiswa murni. Tidak, donatur tidak mengharapkan apa-apa dari penerima beasiswa. Kalau sudah selesai, ya sudah. Yang kedua ada beasiswa, ini saya buat dalam bahasa Inggris, yaitu in-law scholarship. Apa maksudnya itu? Yaitu beasiswa mertua dan menantu. Bagaimana beasiswa mertua menantu ini? Ya, kalau umpamanya ada orang yang katakanlah punya putri, punya anak perempuan yang sudah waktunya menikah, ingin dapat calon menantu yang doktor, tapi belum ada doktornya. Ini sudah ada, silakan hubungi ke saya, Pak Yai, saya ingin memberi beasiswa yang calon menantu itu, ada enggak? Kalau saya jawab ada, maka silahkan dipertemukan calon-calonnya itu. Kalau cocok, diteruskan. Nggak perlu sekarang, nanti kalau sudah waktunya. Dan itu tidak perlu putrinya ya, bisa juga keponakannya atau cucunya, dipersilahkan. Ya umpamanya ya, Kiai Musleh, mohon maaf, umpamanya 3 tahun lagi, nelpon saya, beasiswa sekarang ke mantoh. Engki guys, kali 2 melek saya di rumah. Jadi kira-kira ini termasuk beasiswa yang win-win solution, sama-sama dapat dan sama-sama menguntungkan. Kemudian yang ketiga ada jenis beasiswa yang bahasa Inggrisnya itu adoptee scholarship, yaitu beasiswa anak asuh. Nah, untuk anak asuh ini kita bebaskan kepada pemberinya untuk menentukan. Kriterianya juga tidak harus S2 atau S3. S1 juga boleh.
Nah ini juga sudah ada yang mesen. Ada salah satu wali santri yang dari New York, Amerika Serikat. Beliau memondokkan anaknya di sini, santri dewasa 3 bulan atau 4 bulan, dan kemudian beliau berpesan, saya ingin membiayai santri yang hafal Quran, akan saya biayai untuk kuliah di Azhar, Mesir. Santrinya sudah ada, maka silahkan. Jurusan apa? Programnya S1. Nah itu termasuk yang istilahnya beasiswa anak asuh. Beasiswa anak asuh ini kenapa disebut anak asuh? Karena ya seperti anak, bukan hanya biaya sekolahnya aja yang dibiayai, biaya berangkatnya ke Mesir juga dibiayai, biaya buku-bukunya, termasuk biaya makannya selama tinggal di sana akan ditanggung oleh orang tersebut. Ini termasuk biaya program beasiswa anak asuh. Nah, dengan demikian, lalu apa keuntungan dari Al-Khairat? Tidak ada keuntungan. Keuntungannya adalah ya tadi itu. Kalau memang Al-Khairat bisa mencetak santri-santri yang pinter-pinter, alim, ulama dan ilmuwan, maka itu termasuk akan menjadi kesuksesan dari pendiri, yaitu Kiai Suhud, yang bisa mencetak beliau alim, alamah, dan bisa mencetak orang alim dan alamah juga. Yang kedua, dalam jangka panjang memang Al-Khairat mempunyai keinginan, yaitu ingin mendirikan universitas, tapi itu masih lama, mungkin antara 5 sampai 10 tahun, yang mana universitas itu nantinya ya sesuai dengan kriteria universitas, yaitu terdiri dari 5 fakultas, 40% social science, 60% natural science, ilmu alam dan teknologinya. Nah itulah nanti para lulusan S3 itu mereka mungkin akan bekerja di mana-mana, akan bertempat di mana-mana, tetap tidak akan kita ikat, namun kita cuma ingin minta waktunya sedikit untuk mengajar di sini, mungkin seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Kira-kira itu, kalaupun itu adalah keuntungan. Namun sekaligus juga kepada para alumni atau siapapun yang menjadi donatur, itu juga ada hal-hal positif yang perlu diambil. Yang pertama itu menjadi pengikat hubungan antara donatur dan penerima beasiswa, dan yang kedua, mereka para muhsinin, para hartawan itu jadi tahu bagaimana cara menginfakkan harta yang sangat bermanfaat itu. Karena tidak semua orang kaya itu tahu bagaimana cara menggunakan uangnya. Ini seperti yang peristiwa dalam minggu-minggu ini, ketika kita tahu ada sebagian orang kaya yang untuk arloji aja seharga 13 miliar, tas untuk ibu-ibu aja seharga 1 miliar. Itu seandainya diberikan ke beasiswa untuk para santri itu udah jadi banyak sekali. Jadi itu kira-kira yang ingin saya sampaikan pada siang hari ini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang menyinggung atau tidak pantas. Dan sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih atas kehadiran bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam akomodasi dan sebagainya. Juga mohon maaf kepada Kiai Musleh kalau umpamanya waktu yang semestinya beliau pakai, ini saya pakai. Jatahnya beliau sebenarnya saat ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan
Semoga apa yang telah disampaikan oleh beliau dapat menambah wawasan, cakrawala keilmuan, dan bermanfaat bagi kita semua. Hah? Bisa makan di Hokben dan bayarnya cuma 1.000? Yuk, langsung aja kita buktiin sekarang juga. Jangan lupa